Ya, selamat siang semuanya. Kita siang ini lanjutin sesi upgrading kita, training dengan menggunakan yang buku Shape Up. Jadi kita masih lanjutin dulu buku Shape Up-nya. Ada beberapa hal yang masih perlu diperdalam lagi, dicek, memastikan teman-teman paham gitu ya. Dan ya nggak cuma paham sih, tapi benar-benar bisa mengaplikasikan gitu. Jadi kita nggak buru-buru untuk pindah dulu untuk saat ini. Untuk minggu ini nanti saya akan masuk ke sedikit loncat ke bab 10 sebenarnya, pengennya nanti langsung ke bab 10 yang ini. Cuman sebelum itu saya mau mastiin lagi terkait rabbit hole ya. Jadi yang minggu lalu kan kita sudah apa istilahnya, kita kupas lebih dalam lagi terkait trees and rabbit holes yang waktu itu dengan teman-teman dari engineer juga. Nah, cuman dari release party yang tadi pagi dari 3 project yang sebelumnya aku lihat kayaknya aku rasa teman-teman masih agak bingung nih, atau mungkin entah bingung dengan pemanaannya kembali atau mengaplikasikannya di project gitu ya. Jadi aku ingin mastiin lagi sih sebelum masuk ke lanjut ke bab selanjutnya gitu. Oke, jadi poin utama di rabbit hole kan sebenarnya ada 4 pertanyaan ini ya. Jadi aku ulangi dulu garis besarnya. Rabbit holes itu cara mengidentifikasinya di sini ya, apa namanya? Kita menganalisis, kita walk through gitu untuk semua use case, semua kondisi gitu ya di project itu. Kemudian setiap item, setiap kondisi itu kita tes dengan 4 pertanyaan ini gitu. Pertanyaan terkait technical, terkait asumsi, terkait existing design atau solusi, terkait keputusan penting gitu ya, hard decision, kayak gitu. Jadi kita tidak hanya melihat sesuatu yang kita alami saat ini, minggu ini, tapi secara keseluruhan. Secara keseluruhan kita lihat, kemudian kita cek di 4 poin ini, seperti itu. Dan apakah masih eksis atau enggak tentunya gitu ya. Jadi maksudku gini, misalnya kita melihat keseluruhan proyek itu, dan ternyata ada sesuatu hal yang masuk nih ketika dites dengan 4 pertanyaan ini, tapi itu sudah invalid gitu kan, karena itu sudah lewat gitu ya, karena sudah di awal-awal project dan itu sudah selesai atau apa ya, ya itu nggak masuk ke sini gitu. Jadi kita look for rabbit hole kan, mencari ya, kita mencari gitu, bukan menuliskan kembali gitu loh, tapi kita mencari masih ada apa nih rabbit holes-nya di project gitu, karena kita tujuannya kan supaya setelah ini projectnya nggak ada kendala, selesai dengan baik, gitu, berjalan dengan maksimal kayak gitu sih. Poinnya di situ ya. Jadi ada beberapa poin yang aku lihat di presentasi yang dibikin teman-teman tadi pagi. Dari kemarin sih aku ngasih beberapa masukan dari kemarin siang ya. Makanya kemarin aku minta di-share dulu terkait bahan untuk list partinya ke grup. Kalau sebelumnya aku minta ke PM gitu ya. Supaya saling bisa ngecek di situ. Oke, sebelum lanjut, dari 4 poin pertanyaan ini atau yang tadi aku sampaikan gitu ya, terkait gambaran besarnya untuk mencari rabbit holes, ada yang mau ditanyakan dulu enggak gitu, atau mengkonfirmasi pemahamannya, silakan. Karena nanti aku nggak ingin kita kejar-kejaran ya, kejar-kejaran dalam artian maju ngajarin yang lain tapi yang sebelum-sebelumnya masih bingung, masih salah, itu nanti akan ini kejar-kejaran. Jadi aku maju tapi teman-teman masih keteteran di belakang, nanti akan repot sendiri gitu. Nggak mungkin nanti kita selesai tapi nanti rilis party selanjutnya rabbit hole masih ada yang salah, masih ada yang bingung, otomatis nanti akan jadi isu lagi nanti gitu. Jadi tolong silakan yang mau menyampaikan dulu, saya beri kesempatan. Kita maksimal setengah jam deh untuk aku ngupas kembali rabbit hole sebelum nanti masuk ke bab selanjutnya ya, supaya nggak bosan juga. Silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nggak ada. Ya. Atep, open mic. Ya, Pak. Ya, gimana? Kamu mau bertanya atau mengkonfirmasi atau memberi penegasan atau apa? Silakan. Apa ya? Suaranya kok. Halo. Suaranya ini ya agak kersek-kersek gitu ya. Yang lain iya nggak?
Coba lagi, Dap. Ngomong lagi, Dap. Nah, iya tuh kata Halo, juga. halo. Ya, udah mendingan. Ya, Pak. Ini Pak, untuk rabbit hole ini tuh sering tertukar dengan resiko sih Pak. Jadi kan rabbit hole itu yang saya tahu juga dulu pernah disampaikan sama Pak Wisnu. Jadi di rabbit hole ini tuh yang pertama itu kondisi yang membingungkan. Yang kedua itu yang memang itu sulit dijelaskan. Terus untuk asumsinya itu banyak banyak opsi-opsi gitu. Dan yang terakhir itu kemungkinan delay-nya itu 3 kali kemungkinan delay itu yang dulu paham itu. Cuman kadang tadi untuk membuat rabbit hole itu masih tertukar-tukar dengan yang misal yang tadi yang saya buat itu asumsi ya, yang asumsi itu eh, apa namanya nggak terkait hal ini gitu, tapi masukannya ke yang ini Pak gitu. Halo. Gimana gimana nggak jelas Jadi aku maksudnya, terus jadi kayak gitu nih gimana intinya? jadi intinya itu rabbit hole ini kan sama nggak dengan resiko Pak? Oke, itu aja Hmm, pertanyaannya. itu dulu Pak. Karena suka ketukar-tukar. Resiko itu apa? Coba. Nah, resiko itu adalah ini Pak, kumpulan statement-statement yang nggak jelas gitu Pak. Kalau saya nangkapnya, karena saya juga udah bahas sih di yang tulisan saya. Jadi kumpulan dari kuantitas dari yang ketidakjelasan itu Pak, itu resikonya Pak. Oh ya, definisinya dari mana itu? Ketidakjelasan. Sebentar Pak, takut salah. Definisi resiko dengan penyebab resiko gitu ya, bedakan itu. Resiko itu kondisi apa namanya? Kondisi atau kemungkinan terjadinya masalah gitu loh. Potensial problem yang mungkin terjadi di masa datang. Seperti itu. Jadi itu kondisinya. Resiko itu ketika kondisinya resikonya adalah nanti proyeknya akan delay, itu resiko. Resikonya apa? Proyeknya delay. Berarti itu kan problemnya itu ya. Itu loss-nya bahwa proyeknya akan delay. Dia akan datang, ada kondisi resiko seperti itu. Resikonya nanti akan over budget. Ada resiko timnya burn out, ada resiko apalagi skopnya melebar. Kayak gitu kan? Bener nggak? Enggak Pak. Kalau saya udah nulis juga Pak yang di artikel itu dealing dengan resiko dan ketidakpastian. Ketidakpastian didefinisikan sebagai ketiadaan informasi, pengetahuan, ya tidak ada knowledge, yang itu atas tentang hasil suatu tindakan, keputusan dan peristiwa. Kalau risiko adalah ukuran dari jumlah ketidakpastian yang ada, gitu Pak. Iya, ukuran ketidakpastian, tapi kan ukuran yang kayak gimana? Itu kan kata-katanya jadi abstrak tuh. Kalau kamu ukuran ketidakpastian, terus contohnya gimana? Kalau kamu mendefinisikan risiko dengan definisi itu, apa nih? Dengan definisi itu kamu mencontohkannya apa konkretnya? Coba. Itu kan definisi itu agak susah. Ukuran ketidakpastian, gimana maksudnya ukuran ketidakpastian? Emang ketidakpastian punya ukuran? Ya, contohnya itu Pak yang tadi kayak delay itu kan resiko Pak. Nah iya, berarti kan bener ya, apa namanya, ya sama, berarti aku tadi mencontohkan itu kan, tadi kamu bilang kan enggak tuh, ya maksudnya kayak gitu, makanya menggunakan definisi yang mungkin sederhana aja lah, jadi kondisi potensial loss, potensial problem itu sih, itulah resiko gitu ya, artinya kita melihat masa depan gitu kan, ketidakpastian, tapi yang kita lihat masa depan gitu loh.
nanti akan ada resiko apa gitu. Bukan melihat saat ini resikonya apa ya gitu. Ya resiko itu, kalau kita ngomong resiko itu dia akan terjadi nggak saat ini pastinya gitu loh. Ya, kaitannya dengan rabbit hole itu kondisi saat ini yang kita alami gitu. Kondisi saat ini yang itu bisa mengakibatkan resiko tadi. Ketidakpastian tadi kan kamu sudah bilang kan, uncertainty kan. Memang itulah rabbit hole. Tadi kamu sudah bilang di awal bahwa rabbit hole itu kondisi yang tidak menentu, tidak pasti gitu kan tadi ya di awal ya. Ya, Pak. Yes, itulah yang bisa menyebabkan terjadinya resiko gitu loh. Tentu sangat berbeda resiko itu nanti dampaknya ketika rabbit holes ini nggak kita selesaikan, kita nggak tahu, maka resikonya makin tinggi, dan resiko itu makin tinggi, resiko itu makin apa istilahnya, kemungkinan terjadinya makin besar gitu loh, probability-nya makin gede gitu. Nah, kita di sini tujuannya dengan mengidentifikasi rabbit hole, kemudian menyelesaikannya sesegera mungkin untuk menurunkan resiko tadi. Probability-nya. Kayak gitu ceritanya. Masih bingung? Masih bingung nggak? Cukup jelas ya, Pak. Jadi ya sangat berbeda sebenarnya. Kita merasa tadi resikonya software terlambat, project terlambat, bukan software, project delay tadi itu kan resikonya itu. Rabbit hole-nya adalah tim nggak ngerti cara coding, itu rabbit hole-nya. Nah, ketika tim nggak ngerti cara codingnya, itu sebagai rabbit hole tidak diselesaikan, maka resiko bahwa project-nya delay itu makin tinggi, kan gitu ceritanya. Bukan tim nggak bisa coding itu bukan resiko gitu loh. Dan project delay itu bukan rabbit hole gitu. Jangan kebolak-balik ya. Kita nggak ngomong dong resikonya apa. Resikonya timnya nggak bisa coding loh. Masa resiko tim nggak bisa coding? Aneh lah gitu. Ya makanya definisi yang sederhana aja itu juga aneh gitu kan. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Bisa difahami ya? Jadi kayak sebab akibat lah, ya for simplicity ya, kayak sebab akibat gitu. Cukup, Ted, atau? Ya, cukup. Saya ulangi ya Pak ya, takut salah. Rabbit hole itu adalah yang menjadi penyebabnya, yang menyebabkan terjadinya resiko. Yang nanti dengan rabbit hole itu tingkat resikonya, jika rabbit hole tidak diselesaikan, maka tingkat resikonya akan semakin tinggi. Betul ya Pak ya? Ya. Ya, seperti itu. Memang di sini di babnya jadiin satu, gitu ya, risk and rabbit holes. Dan di awal memang dia ngomongin resikonya dulu, bahwa resikonya itu tinggi gitu, karena ada banyak resiko nih, software project itu banyak resiko, dia banyak ketidakpastian sehingga resikonya adalah bisa telat, resikonya tidak sesuai, user nggak puas, over budget, dan seterusnya. Nah, kondisi ketidakpastian tadi itu kayak gimana sih? Nah, di sini dibahas look for rabbit holes. Gitu loh ceritanya. Oke, teman-teman yang lain ada yang mau menanggapi terkait hal itu? Disampaikan aja ya. Jadi, khawatir ini masih beda definisi atau apa ya. Ini kan salah satunya menghilangkan asumsi. Rabbit hole itu kan asumsi. Nah, teman-teman pun juga belajar. Ayo, coba. Jangan berasumsi juga gitu loh. Dipastiin aja bahwa yang diyakini itu benar. Bukan lagi sebuah asumsi. Kan seperti tadi Atep saya bingung dengan risk dan rabbit hole itu ya hal yang fundamental juga ya. Maksudnya itu dasar aja sih. Belum sampai ke rabbit holes-nya malah itu. Mungkin teman-teman ada yang lain enggak? Saya Pak. Ya. Ya ini satu poin sih tentang asumsi ya. Jadi kadang gimana sih caranya bedain bahwa apa yang kita yakini itu sebuah asumsi atau sebuah kepastian. Ada yang bisa tanggapi dulu nggak? Yang lain? Nggak apa. Ini kalau aku terus yang nanggapi ya, kayaknya capek deh aku ngomongnya. Silakan tanggapi dulu. Gimana bedain asumsi dan kepastian, gitu ya? Ya. Wah, yang lain pada diam. Tunjuk, Dik. Siapa yang kamu mau tanya, Dik? Dulu, tadi sempat diskusi tentang asumsi. Lanjut. Ayo lo.
Apa? Gimana Tadi nih? kan tadi kita diskusi ya. Jadi pertanyaanku, bagaimana caranya kita membedakan apa yang kita yakini itu sebuah asumsi atau kepastian. Nah, tadi ke-trigger dari diskusi kita waktu bikin Google Slide yang masalah apa sih? Ongkir tadi. Ongkir. Kita diskusi panjang lebar, terus timbul pertanyaan, ini masih asumsi kan? Nah, menurut bisa jawab nggak, apa yang membedakan, bagaimana kita bisa tahu itu asumsi atau sebuah kepastian? Sebenarnya dari aku sendiri aku juga bingung kan. Kalau yang masalah ongkir tadi aku juga bingung itu tuh sebenarnya itu udah asumsi atau kan itu udah ada pembahasan ya dari kliennya mau bikinnya kayak gini kan itu kan belum jelas juga maksudnya juga belum apa ya belum clear gitu kan aku juga bingung itu maksudnya gimana apakah itu sebuah ketidakpastian yang masih delay maksudnya masih pending apa itu sebuah asumsi gitu aku juga bingung. Ya itu ini yang ditanyakan tuh definisi asumsi versus kepastian tadi itu atau implementasinya nih yang masih bingung. Yang masih bingung implementasi kayaknya. Ya karena kadang apa nerapin rabbit hole itu di project nggak ngerti Pak maksudnya kurang paham. Iya makanya ini kan kita ya makanya di training ini aku awali dengan ngulang lagi karena itu ya tadi juga aku lihat masih dengan yang teman-teman sampaikan di release party di PPT itu menunjukkan bahwa memang belum mantep gitu loh, belum matang banget memang. Makanya ini aku putuskan untuk sedikit nge-reply. Ada yang komentar lagi dulu nggak yang lain deh? Maksudnya menanggapi tadi terkait asumsi tadi. Ayo, kan ini udah berkali-kali ya. Pasti ada dong. Dibantu. Diki sama Lulu tolong dibantu. Tadi ada kebingungan. Kasih komentar dulu. Gimana sih sebenarnya untuk bisa tahu itu asumsi atau enggak gitu. Mungkin ada yang mau nanggapin dulu gitu. Erika ada pengalaman tuh di Simple yang quality assurance. Ayo R. Quality assurance dibilangnya nggak ada, tapi ternyata itu asumsi satu orang. Gitu. Bisa menceritakan itu dalam konteks asumsi nggak? Asumsi ya. Kalau menurutku asumsi itu pendapat orang, tapi bukan pendapat yang bareng-bareng kayak gitu. Bukan suatu ya asumsi pendapat orang. Berarti parameternya komprehensif atau sebagian aja gitu. Kalau itu pendapatnya dipercaya sebagai pendapat secara umum itu kepastian gitu maksudnya. Tapi kalau yang percaya nggak semuanya berarti itu asumsi. Maksudnya semua ini siapa nih? Semua konteksnya semua apa nih? Semua orang, tapi ya itu ya, konteks project deh, konteks di project di Javan gitu, misalnya dalam mengerjakan project. Nah, maksud kata-kata Erika semua itu semua orang harus tanya orang-orang. Nggak semua orang tuh dari si klien sama si timnya. Nah, kalau asumsi tuh bisa dari misal dari apa namanya si timnya itu aja asumsinya tuh. Ya. Satu pihak, dua pihak itulah. Ya, ya seperti itulah kurang lebihnya ya. Kalau ngomong definisi ini, ya definisi kayak apa gitu. Ya gampangnya asumsi itu ya dugaan gitu atau pendapat. Ya bolehlah pendapat sebagainya. Tapi istilahnya itu sesuatu yang belum bisa dipastikan. Jadi lawan dari asumsi kan dibuktikan kebenarannya. Iya, sebenarnya nggak harus benar ya, tapi disepakati. Sebenarnya poinnya di sana sih. Kita nggak ngomong nilai kebenaran ya, itu jadi filosofis banget. Tapi di sini kan sebenarnya ya gampangnya gini aja deh, nggak mau terlalu berbelit-belit ininya ya. Misalnya kasusnya ada sesuatu di project yang itu belum jelas,
Maka pasti sesuatu yang nggak jelas itu pasti kita harus bikin asumsi. Kita harus membuat hipotesis, membuat dugaan. Ini harusnya gimana sih gitu kan? Karena tanpa adanya asumsi, tanpa adanya hipotesis, kita nggak akan bergerak kemana-mana. Kita hanya akan diam menunggu, dan itu salah. Asumsi memang harus dibuat, tapi setelah asumsi dibuat, hipotesis itu dibuat, kita nggak boleh diam di situ. Asumsi dan hipotesis itu harus tes, harus dibuktikan ke klien, bener nggak ini asumsinya, kesepakatannya kayak gimana, kayak gitu sih poinnya sih. Agak nangkep nggak ya? Jadi contohnya kalau kayak tadi ya, misalnya ada kondisi di katalog kan tadi terkait apa tadi, ongkir tadi kan, atau kasusnya apapun itulah terkait sesuatu requirement. Nah, requirement ini belum pasti apakah menggunakan A atau menggunakan B. Itu kan kondisi nggak jelas. Nah, kondisi tidak jelas, tidak pasti gitu ya, itu masuk di sini. Nah, itu benar, itu masuk asumsi ketika itu belum diputuskan. Itu belum diputuskan oleh siapa yang berwenang gitu. Jadi nggak harus semua setuju, itu juga nggak kayak gitu juga cara mainnya gitu. Kita untuk menghilangkan asumsi nggak bisa terus semua konsensus setuju semua, nggak bisa kayak gitu. Tapi kita harus tahu ini siapa yang bisa memutuskan gitu loh. Makanya harus jelas asumsi yang memutuskan siapa. Kalau asumsi terkait requirement, user, klien yang harus memutuskan ya di sana titiknya yang harus memutuskan gitu. Meskipun tim internal nggak setuju, tapi kalau klien sudah ketok palu, ini ongkir harus pakai third party, harus pakai API misalnya, ya itu yang diambil gitu ya. Asumsi-asumsi di luar itu sudah salah semua gitu. Jadi kalau tadi disebut kesepakatan semua yang terlibat di project, nggak kayak gitu juga cara mainnya. Nanti kalau misalnya usernya bilang pakai API, tapi kalau yang lain bilangnya enggak, ya nggak bisa juga gitu kan, atau sebaliknya. Jadi kita harus tahu nih poin di asumsi ini nyambung juga ke yang masalah nomor 4 hard decision itu gitu. Siapa yang responsible gitu, atau accountable lebih tepatnya untuk memutuskan itu, siapa yang accountable. Misalnya kita punya asumsi programmernya dedicated, itu masih asumsi kita karena nggak tahu nih Mas, belum pernah dibahas programmernya ya kadang ada kadang enggak, itu jadinya asumsi itu kayak gitu. Siapa yang bisa menyelesaikan asumsi itu? Ya berarti kan tech lead-nya kan gitu kan. Nanti masuk ke nomor 4 juga, berarti hard decision terkait karena ada asumsi bahwa kita mengasumsikan programmer itu dedicated, maka hard decision-nya adalah terkait resource allocation programmernya, nyambungnya ke sana. Bisa masuk 2 sih kayak gitu. Jadi yang diasumsikan adalah programmer dedicated, itu asumsi kita. Maka si tech lead akan bisa memutuskan ya atau enggak. Oh, dia bilang ya dedicated, atau enggak, ini programmernya shared. Itu di situ poin 2, poin asumsi. Nah, ketika masuk di nomor 4, yang kita sampaikan adalah keputusan. Jadi strateginya gimana, alokasinya gitu. Kalau dedicated berarti siapa, kalau shared berarti gimana, siapa, ngerjainnya kapan, kayak gitu-gitunya. Jadi sudah ada keputusannya gitu. Tapi kalau asumsi tadi ya kita langsung memvalidasi asumsinya itu gitu. Nangkep nggak? Aku jadi agak panjang nih. Lebih paham atau jadi makin bingung? Coba Diki Lulu kasih komentar deh. Kan tadi Mas Diki ininya perbedaan asumsi dan ketidakpastian. Berarti sebuah asumsi itu kalau belum ada hipotesisnya dia akan menjadi sebuah ketidakpastian. Iya nggak sih? Beda asumsi, kamu salah dengar kali loh. Beda asumsi dengan kepastian lah. Iya. Bedanya asumsi dengan kepastian. Kalau asumsi dengan ketidakpastian itu ya malah sama. Maksudnya dia nyambung dalam satu proses gitu kan. Ketidakpastian itulah yang harus kita harus membuat asumsi terkait kondisi ketidakpastian itu gitu. Nah, asumsi yang kita buat itulah kan di sini kan are we making assumption gitu. Ya asumsi memang harus dibuat gitu. Kita nggak bisa juga terkait ketidakpastian terus kita cuman ya nggak tahu lah gitu, diem gitu. Nah itu tuh juga salah. Itu makanya tadi aku telah jelaskan di awal ya.
gitu loh. Jadi, dan kita mencari di sini kita mencari asumsi-asumsi apa sih yang udah kita buat gitu. Memang karena banyak kondisi nggak pasti, banyak kondisi yang belum jelas, makanya kita bikin asumsi, kita bikin hipotesis. Tadi terkait resource aku contohin kayak gitu. Terkait fitur, sama ketika ada fitur yang dari kliennya masih nggak tahu nih mau bikinnya kayak gimana atau nggak detail, kita butuh berikan hipotesisnya dari kita kayak gimana, asumsinya kayak gimana gitu. Itu penting justru karena kita sebagai analis ya, kita di sini kan sebagai sistem analis juga. Kita sebagai vendor itu harapannya kan bukan hanya untuk apa istilahnya ya user bilang apa kita bikinin itu, bukan kayak tukang jahit gitu doang gitu. Tapi kita memberikan usulan. Usulan itu nggak akan bisa kalau kita tidak membuat asumsi lebih awal gitu. Pasti dimulai dari asumsi, dimulai dari hipotesis. Kemudian dilanjutkan dengan mencari data. Hipotesis itu kita lengkapi dengan data, asumsi-asumsi itu kita lengkapi. Setelah dilengkapi dengan data-data pendukung, itu yang kita konfrontir ke usernya. Kayak gini nih, kita bikin asumsinya kayak gini. Bener enggak? Hipotesisnya kayak gini, bener enggak? Ada beberapa pilihan nih, yang bener yang mana? Kan kayak gitu. Cara kerjanya selalu seperti itu. Gitu. Jadi jangan juga berpikir, karena di sini ada poin asumsi, terus kita nggak boleh berasumsi. Nah, itu salah. Kalau kita nggak berani berasumsi, itu kita nggak akan kemana-mana malah. Kita nggak akan bisa memberikan solusi yang masukan yang baik bagi klien. Kita hanya tanya, oh ya warna merah, oke bikin merah. Justru kita bikin asumsi ketika tadi contoh warna ya, dashboard awalnya warnanya mintanya timesnya merah nih mas gitu. Terus kita bilang loh, asumsi kita loh ini kan klien ini itu logonya biru gitu, maka kita asumsinya ya dashboardnya lebih baik biru pak, misalnya kayak gitu. Itu kan asumsi bahwa enaknya dashboardnya ini ngikutin logo gitu. Itu asumsi gitu. Ya kan? Kenapa berasumsi ngikutin logo? Karena data-datanya adalah biasanya corporate brand dari logo itu kan mencerminkan corporate brand gitu ya. Itu berpengaruh terhadap apa. Nah, itu data-datanya kayak gitu kita lengkapi. Nah, itu yang kita sampaikan ke user kayak gitu loh cara mainnya tuh. Memang asumsi dan asumsi itu bukan berarti salah. Yang salah adalah ketika asumsi itu kita biarkan hanya menjadi asumsi terus-terusan. Sehingga serba nggak jelas. Kan poinnya di sana. Gimana? Lebih, ini nggak? Kebayang nggak? Kasih contoh kasus deh. Silakan masing-masing kasih contoh kasus, terus kita putuskan. Itu apa sebenarnya kondisinya gitu. Coba. Ya, kalau dari saya sih dari diskusi ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya terkait dalam hal menentukan asumsi atau kepastian itu. Jadi yang pertama hipotesis, yang kedua pembuktian, dan yang ketiga adalah PIC, person in charge gitu. Kita harus jelas bahwa ini siapa yang berhak membuat asumsi ini menjadi kepastian. Jangan sampai semuanya juga ditanyakan ke user juga gitu. Jadi harus jelas sih. Misalnya kayak hal-hal yang sederhana nih, misalnya button harus di sebelah mana gitu. Nah, itu juga nggak perlu semuanya kita tanyakan ke user. Gitu. Jadi yang penting kita tahu apa hipotesisnya, dan kita tahu siapa yang berhak membuat asumsi ini menjadi kepastian sih. Gitu. Ya. Oke, better. Yang lain ya. Nggak boleh lagi besok ada release party ya asumsi masih bingung kebolak-balik dan sesuatu yang sudah bukan asumsi masih tulis asumsi dan seterusnya gitu, jangan kayak gitu. Simple lain lah, asumsi harusnya simple sih. Ada lagi nggak yang mau ngomentarin? Oke, kalau nggak ada, salah satu share dong yang release party tadi pagi. Mungkin mulai dari atas, Dewi, coba kamu share release partimu, kita cek rabbit holes-nya bareng-bareng, nanti kasih tanggapan yang lain. Aku masih present. Stop. Coba gantian kamu yang present, terus
tiap-tiap poin kamu minta komentar ke teman-teman, itu sudah benar atau harusnya gimana, sambil ceritain lagi. Ya nggak apa, ngulang nulis part tadi pagi lah, daripada aku terus yang ngomong. Oke, untuk di CPM sendiri rabbit hole teknis itu nggak ada karena kita nggak menggunakan teknologi-teknologi yang yang baru gitu kayak misalnya Jasper atau apa. Jadi bisa dibilang nggak ada rabbit hole untuk teknis. Untuk asumsinya yang pertama adalah setelah rewrite query data proyek existing benar dan stabil. Yang kedua, aplikasi CPM ini tidak memprovide koma pada harga, namun ini hanya asumsi karena bisa jadi pada kenyataannya tuh kalau misalnya dari USD ke rupiah kan bisa jadi di belakangnya tuh ada koma gitu. Nah, jadi si klien itu beneran gak butuh angka di belakang koma untuk harga apa gimana. Nah, itu masih rabbit hole. Terus karena yang ketiga, tim CPM belum tahu apa yang akan dikerjakan setelah rewrite query untuk membuat project CPM ini close. Jadi tim programmer ini kan udah selesai nge-rewrite gitu. Nah, sekarang bolanya tuh ada di testing. Karena misalnya bolanya di testing, jadi kita nggak tahu si tim programmer ini mau ngapain gitu setelah rewrite query. Terus yang ketiga itu target UIT 2 ini kita masih perlu diskusi dan belum bisa menentukan kapan akan target akan UIT tahap 2 karena kita harus selesaiin dulu testingnya gitu. Takutnya di perjalanan testing itu ada isu yang besar misalnya stabilan data dan akhirnya si targetnya tuh mundur lagi gitu. Gitu, Pak. Asumsinya mungkin ada tanggapan dulu. Yang lain dong, nanggepin dong. Terutama yang belum ikut, terutama yang nggak ikut list partinya tadi ya. Pasti di list partinya mungkin udah dibahas ya. Aku sih nggak ikut tadi. Ikut yang di Excel. Tembak, Wi. Siapa yang kau minta untuk bersuara, Wi? Yang mau aja, Pak. Muti. Tadi kamu ikut list partinya nggak, Mut? Ikut Pak yang di CPM. Oh, ikut. Berarti tadi udah ada bahasan kurang lebih akan sama dengan Dewi jawabannya berarti. Sita. Iya, Kak. Tadi ikut list partinya? Enggak, meeting. Oh, enggak. Ya udah. Kasih komentar, Sit. Bentar. Itu yang poin D, tim belum dapat menentukan karena terkait dengan poin C. Itu kan bukan asumsi, tapi itu udah pasti mungkin. Karena udah tahu gitu kan, target UIT 2 bisa diteruskan, kalau poin C sudah jelas. Bener nggak? Tapi kalau poin A, B, dan C, itu belum tahu bener asumsi. Ya sih, yang poin D doang, menurutku. Udah sih, Pak. Poin D salah gitu ya, maksudnya ya? Harusnya nggak usah, nggak masuk asumsi. Iya. Dewi, tanggapin dulu, Wi. Kalau misalnya bukan masuk poin D, ini masuk ke mana ya? Karena ini beneran jadinya suatu isu gitu, karena kita nggak bisa nargetin kapan proyek ini close. Oh iya. Ini konstruksi kata-katanya ya. Jadi konstruksi kata-katanya ini juga menentukan sih untuk masuknya di poin yang mana gitu. Jadi poin D itu sebenarnya apa sih gitu. Intinya kan nggak tahu kapan UIT 2 gitu, ya nggak sih? Iya, Pak. Terus kalau asumsinya apa ya? Asumsi apa yang kamu buat? Itu asumsinya mungkin setelah poin C dikerjakan. Oh iya, jadi setelah ini ada kalimat lanjutannya. Jadi setelah poin C selesai, kita bisa UIT tahap 2. Ya. Tapi kan nggak tahu. Kali aja ada gitu. Ya, betul. Makanya
cara menyusun kalimatnya, Wi. Jadi kalimatnya yang tadi itu tidak seperti asumsi. Jadi harus jelas bahwa ini apa sih yang kita asumsikan tuh? Yang kita asumsikan adalah tadi kan UET 2 dapat dilakukan setelah poin C kan gitu kan sebenarnya kan. Itu asumsinya, padahal belum tentu benar, belum tentu setelah poin C bisa langsung UET 2 gitu kan. Jadi kalau asumsi itu kata-katanya adalah ya memang sesuatu yang kita asumsikan, itu yang pertama. Kemudian pasti ada kemungkinan ya tidaknya gitu loh, pasti ada kemungkinan salahnya. Kalau kemungkinannya pasti benar ya itu bukan asumsi lagi. Sama seperti nomor poin B itu kan clear banget tuh. Aplikasi CPM tidak memprovide koma pada harga. Kan bisa ya bisa enggak gitu kan ternyata kan. Itu asumsi kita bahwa tidak memprovide koma. Ternyata kan harus memprovide atau ternyata ya benar kan gitu. Jadi harus adanya banknya kayak gitu. Kalau asumsi itu kan harus bisa dibuktikan atau harus bisa dipastikan tadi, bener nggak sih asumsi kita gitu loh, bener apa enggak sih asumsi kita, dan kalau ternyata enggak harusnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya opsinya kok iya doang, nah itu bukan asumsi lagi gitu. Jadi penulisan kata-katanya ya juga penting gitu, supaya yang baca itu langsung paham, oh ini memang maksudnya ini gitu, dan tim juga paham, oh iya gitu. Terutama sebagai analis, teman-teman dalam menyusun kalimat, dalam menyusun statement itu penting untuk bisa difahami oleh semua ya. Oke, Coba itu agak aneh kan yang poin C juga kan. Aduh, tadi aku mute ya. iya Pak. Sorry. Yang poin C itu kata-katanya juga bisa diperbaiki kayak gimana. Asumsinya apa sih gitu. Jadi asumsinya apa sih? Are we making assumption gitu. Apa kita membuat asumsi terkait hal ini? Asumsinya apa? Jadi contoh ya. Asumsinya adalah tim CPM tidak perlu ngapa-ngapain setelah rewrite gitu. Itu kan asumsi. Bisa ya, bisa enggak kan? Jangan bilang belum tahu. Kalau belum tahu kan, belum tahu itu memang sebuah kondisi, sebuah uncertainty tadi. Dari kondisi belum tahu, asumsi apa yang kamu ambil gitu loh, Wi. Ngerti enggak? Jadi apa sih yang tim asumsikan karena dia nggak tahu? Kan kondisinya seperti itu. Ini kondisinya nggak pasti nih, aku nggak tahu yang mana yang benar. Iya, makanya kamu harus asumsikan. Asumsi itulah nanti akan dites gitu. Kalau kita nggak mengasumsikan sesuatu, nggak ada yang dites. Nah, bisa lebih enak kayak gitu. Tidak ada asumsi yang dikerjakan standar query. Oke, itu berarti kan tester yang bisa memastikan itu. Benar nggak sih itu gitu kan asumsi itu. Memang tim CPM belum tahu itu kondisi, itu iya ada kondisi seperti itu gitu. Itu malah menjadi fakta, faktanya memang belum tahu. Nah dari kondisi yang belum tahu itu, maka apa nih yang kita asumsikan? Kita mau ngambil hipotesisnya apa kan kayak gitu. Lebih clear nggak dengan kayak gini? Iya Pak. Nah kan misalnya tidak ada isu besar yang dikerjakan rewrite query, asumsinya nggak ada isu. Nah nggak ada isu, diasumsikan nggak ada isu, maka bisa ya bisa enggak ya, oke, make sense lah. Meskipun ini ya sebenarnya masih agak mengganjal ya, kalau tidak ada isu itu ya masih bisa deh, masih oke sih menurutku sih. Nah nomor A itu juga cukup oke menurutku ya. Setelah rewrite, data existing tetap benar dan stabil itu kan. Jadi kan bisa jadi asumsi itu salah, bahwa ternyata datanya masih salah kan gitu. Tapi bisa jadi, tapi kita harus mengasumsikan itu, karena kalau kita nggak mengasumsikan itu, ya kita nggak akan berani untuk
apa istilahnya bilang ke user, kita nggak akan berani untuk melangkah selanjutnya, kan kayak gitu. Tapi asumsi itu harus segera dipastikan, bener nggak sih bahwa emang nggak ada masalah terkait data, nah, makanya segera di testing, dan kita mutusin. Kalau kayak gitu sih ceritanya sih. Ada yang menanggapi lagi nggak? Boleh ya, kalau misalnya mengganjal dan merasa kok aneh ya, itu disampaikan ya. Jadi kita tahu gitu, kalau teman-teman ada yang bingung itu kan tahu. Tapi kalau misalnya nggak disampaikan kan, ya asumsiku teman-teman tahu gitu, asumsiku. Nah, ketika aku mengasumsikan semua tim analis sudah paham, siapa yang bisa memastikan bahwa asumsiku benar atau salah? Diri kalian sendiri gitu kan, masing-masing kan. Nanti akan terlihat ketika harus pada selanjutnya, bener enggak itu. Baru asumsi itu, oh ternyata asumsi yang aku bikin salah, bahwa teman-teman masih belum paham, kan kayak gitu. Nah kayak gitu kan kondisinya kayak gitu. Kondisinya kan, jadi ada kondisi bahwa aku nggak tahu nih apakah teman-teman paham apa enggak. Kan kondisinya gitu nih, kondisi di training ini, kondisi yang ada adalah saya, Indra, tidak tahu apakah tim analis dan tester sudah paham terkait rabbit hole. Itu kondisinya. Makanya saya mengasumsikan, asumsinya apa? Kalau saya tulis di situ, asumsinya adalah tim sudah paham terkait rabbit hole. Itu asumsi saya gitu kan. Nah, asumsi saya itu kan harus segera saya pastikan apakah benar atau salah. Kalau benar ya alhamdulillah kita lanjut. Kalau ternyata salah, ya gimana caranya supaya bisa kan gitu. Nah, caranya kan seperti itu terus sih kondisinya sih. Dan mau komentar lagi nggak terkait asumsi yang di Dewi ini? Oke. Cukup jelas semua ya. Kita juga nggak bisa terlalu lama banget membahas ini gitu. Jadi nanti kalau misalnya terkait asumsi masih ada yang bingung, tolong disampaikan. Kayak gitu sih. Ini udah waktunya sudah lewat dari yang awalnya aku tentukan. Awalnya pengennya 30 menit aja sih ngomongin rabbit hole. Tapi ya nggak apa lah. Mungkin juga nggak mungkin kita habisin berjam-jam hanya untuk ngomongin ini, membedah satu-satu juga nggak mungkin. Kemarin sudah di-share kan semua PPT-nya, tolong dilihat lagi, teman-teman bisa saling mengkritisi atau mempertanyakan gitu pemahamannya. Kok menurutku aneh ya kalau ini masuk ke asumsi, kok ini masuk ke technical, masuk ke keputusan yang berat dan seterusnya. Tolong disampaikan di grup. Jadi kita hidupkan grupnya loh, kita bahas bareng-bareng dan memastikan teman-teman pemahamannya benar gitu. Jangan sampai mengambil asumsi sendiri dan tidak divalidasi. Problemnya kan di situ. Asumsi boleh, asumsiku ini salah nih. Boleh, karena kita mengasumsi seperti itu, asumsi itu bawa ke forum untuk mencari tahu jawabannya seperti apa. Gitu ya, polanya akan selalu seperti itu. Gitu. Jadi tetap dimulai dari membuat asumsi memang. Gitu. Jadi aku khawatirnya karena ada poin asumsi ini, terus teman-teman nggak berani ngambil asumsi dan hanya menunggu. Nah itu malah lebih repot lagi sih. Gitu. Oke, aku rasa untuk yang rabbit hole aku cukupkan dulu ya supaya nggak bosen. Tapi nanti juga minggu depan kalau misalnya aku lihat masih ada yang nggak bener lagi terkait risk party atau teman-teman masih kebingungan ya, mungkin awal-awal akan kita ulangin lagi ya rabbit hole-nya ini seperti apa supaya untuk ngerimain lagi gitu, dan nggak salah. Nah, supaya ini kita berprogres, seperti yang aku sampaikan tadi, di sisa waktu aku akan bahas yang agak loncat ya di bab 10. Setelah yang rabbit hole tadi kan terkait, kalau bab 5 terkait rabbit hole, setelah itu kan terkait nulis, bikin page, terus batch. Ini dulu sudah pernah kita sisir sebentar sih ya, cepat-cepat. Nah, aku mau loncat dulu ke bab 10 karena menurutku ini penting gitu dan bisa langsung diaplikasikan di project teman-teman gitu. Cukup aplikatif lah. Get one piece done gitu. Sederhananya adalah
eh, kita itu kan ketika mulai dari proyek kosongan itu kita harus menentukan ya prioritas tas apa aja yang akan dikerjakan di awal. Kita harus menentukan itu kan. Memang satu sprint kita sudah tahu, satu cycle kita sudah tahu elemennya apa aja yang akan di-deliver. Tapi kita harus tahu kan day to day-nya itu programmer itu apa duluan nih yang dikerjain gitu. Nah, di sini yang ingin di-emphasize di sini, yang ingin ditekankan, jangan sampai nanti itu kondisinya setelah beberapa hari itu banyak hal yang dikerjain, tapi kayak nggak kerasa gitu loh, kayak nggak ada hasilnya, gitu. Jadi kayak ya itu ya kayak kita kerja banyak gitu, banyak sih tasnya sih, banyak di-complete, banyak di-commit gitu. Tapi nggak kerasa nih, apa sih sebenarnya kalau ditanya, coba udah sampai mana? Ya nggak kelihatan apa-apa, belum kelihatan apa-apa gitu. Nah ini tujuannya sih di situ salah satunya gitu. Termasuk nanti ada beberapa strategi untuk dari mana sih kita harus memulai project itu gitu. Oke, ini poin pertama ya terkait integrate one slice. Ya poinnya di awal adalah di proyek. Di software ya, software project itu basically kan di sini yang disampaikan ada 2 layer yang utama, biasanya front end, back end, atau kadang terkait desain dan kode gitu. Atau di kita juga sebenarnya bisa ngomongin analis, programmer kayak gitu, itu juga sebenarnya layer. Nah di sini yang banyak dibahas terkait front end, back end gitu. Jadi integrate one slice. Ketika bikin suatu task, kan kadang kayak gini ya kondisinya ya. Jadi kita milih untuk ngerjain dulu front end-nya, kerjain aja dulu gitu. Back end-nya belakangan aja lah, gitu. Belakangan aja. Kalau kondisinya kayak gini, ini sama-sama ada 5 cek gitu ya, 5 task yang selesai, tapi nggak bisa kelihatan apa-apa gitu loh. Nothing works. Ya mungkin front end oke lah, mungkin ada beberapa yang bisa ditunjukkan, tapi ya nggak kerja gitu, belum ya nothing works itu ya belum bekerja gitu loh, belum bisa jalan gitu, belum bisa jalan sebagaimana mestinya. Atau kondisi yang lain bisa seperti ini, sama-sama 5 task, yang ini sudah mencoba untuk nge-split front end dikerjain, back end juga dikerjain secara paralel. Tapi di sini juga nothing works juga gitu ya, karena front end yang dikerjain dengan back end yang dikerjain itu nggak nyambung. Kayak gitu. Nah, gimana best practice-nya? Ya kayak gini, jadi front end sama back end itu, ketika ngerjain itu, ya langsung yang nyambung gitu loh. Jadi intinya ketika ada progres dalam beberapa hari itu, ada tas-tas yang selesai, itu langsung bisa kelihatan hasilnya. Tentu itu bagi klien, bagi user pun juga lebih seneng gitu. Oh iya udah bisa dicobain nih. Gitu, udah jalan di satu CRUD misalnya, satu CRUD ya dia sudah bisa nyimpen, create, bisa edit, bisa delete, bisa view, bisa ngelisnya udah bisa searching, udah bisa paginasi dan seterusnya, sorting dan seterusnya. Tentu itu lebih bagi user lebih enak gitu ya. Oh iya, satu jalan gitu, ada hasilnya gitu. Daripada fitur manajemen user cuman data tabelnya doang di depan, tapi juga datanya masih dummy. Terus tiba-tiba ada back end bikin apanya doang gitu, nggak nyambung gitu. Nah itu nggak kelihatan gitu. Nah di Shape Up ini itu praktis yang dihindari. Jadi yang kita harapkan adalah kita ngerjainnya itu ya sesuai dengan satu slice-nya itu ya, satu apa istilahnya, satu fitur lah gitu. Jadi satu fitur gitu. Kalau bagi tugas ke programmer itu ketika front end-nya sudah jalan bagian mana, maka back end-nya juga arahkan untuk jalan di modul yang sama gitu, di bagian yang sama. Jangan langsung dilompat-lompat kayak gitu. Bukan berarti serial ya, tapi tetap paralel. Dalam artian front end sama back end ini tetap dipisah. Di sini pun kita memisahkan kan front end sendiri, back end sendiri. Cuman yang dikerjain itu langsung biar nyambung gitu. Jangan front end-nya di sini, nanti back end-nya di sebelah mana kayak gitu. Kayak ini kan nggak nyambung nih. Nah resikonya selain progresnya nggak kelihatan adalah nanti ketika ada permasalahan itu sudah terlalu jauh. Misalnya nih,
ketika teman-teman bikin front end di bagian user, tapi back end-nya bikinnya di bagian role duluan, yang simpel aja ya. Terus ketika user selesai, front end-nya pindah ke role, back end-nya pindah ke user. Maka mereka akan setelah selesai akan mengintegrasi masing-masing. Nanti masing-masing akan ada isu. Nah, ketika ada isu terkait user di front end, maka tim front end ini akan ya udah ketinggalan itu kan udah kerjaan minggu lalu itu. Aku udah lupa juga kalau misalnya ternyata ada isu yang kayak gitulah. Di backend juga gitu ya. Ternyata ada isu terkait di menu role, terkait modul role tadi ketika integrasi, ya dia sudah akan lupa gitu ya. Dia harus mencari-cari lagi nih kemarin ngapain ya gitu. Udah kelewat berapa minggu mungkin gitu kan. Kayak gitu. Itu tentu delay-nya akan lebih lama. Itu sih, itu yang kita hindari. Jadi bukan hanya masalah progres kelihatan oleh user, tapi juga kita menghindari delay yang tidak perlu. Karena ketika tim, terutama di sini kita udah nyambungin ke programmer ya. Jadi ini membantu teman-teman untuk membagi tugas ke programmer. Ketika programmer itu kita berikan sekarang task A, B, C, selesai dalam 1 minggu misalnya. Nah, nanti ternyata kok setelah minggu depan dikasih tugas lain dan ternyata ada bugs di minggu lalu, itu dia lebih susah dibandingkan minggu itu dia kerjain selesai sekalian gitu loh. Selesai diintegrasi, langsung beres isunya. Nah, ekspektasinya kayak gitu. Sampai sini paham ya harusnya ya teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada yang nggak paham langsung interupsi aja, open mic langsung disampaikan. Atau nanggapin beda konsep, coba disampaikan supaya nggak repot di belakang. Oke, kalau nggak ada aku lanjutin. Aku coba lanjutin pelan-pelan. Nanti kalau ada yang nggak sepakat atau bingung implementasinya atau apapun itu sampaikan ya. Tolong disampaikan langsung. Itu lebih mudah dibandingkan nanti sudah selesai, teman-teman baru bilang. Ini kondisinya sama kayak gini, sama persis. Ketika masih aku bahas di poin ini di halaman ini halaman 74 ini, segera langsung integrasi, segera langsung selesaikan gitu. Sebelum aku pindah lagi nanti ke halaman yang bawah-bawah gitu loh. Nanti akan repot ketika saya sudah ngerjain front end yang lain gitu kan contohnya, atau saya pindah halaman ke bawah, terus teman-teman baru komplain yang di atas lagi, ya itu harus scroll lagi ke atas, harus tadi apa ya aku ngomonginnya gitu ya. Ya kayak gitu. Itu hal yang natural aja gitu loh. Sama front end backend gitu. Backend kemarin bikin user, sekarang bikin dashboard, besok bikin menu, besok bikin apa. Tiba-tiba sudah akhir bulan dia masih dikomplain fitur yang dia kerjain di awal bulan. Wah, dia harus ngulangin lagi tuh. Konteks switching lagi, dia harus switching dari konteks yang saat itu dia mikirin dashboard misalnya, terus pindah lagi ke mikirin user yang udah dari beberapa minggu yang lalu. Nah, itu resikonya besar sekali kalau kayak gitu kan, resiko bahwa dia sudah lupa, resiko bahwa butuh waktu yang lebih lama dan seterusnya itu jadi lebih tinggi resikonya. Itu sih poinnya sih. Jadi sama kayak gini juga ya. Tolong langsung diinterupsi aja sebelum saya terlalu jauh. Teman-teman juga lupa, saya juga harus ulang lagi dari awal, itu repot. Pak, mau tanya Pak. Ya. Ya ini yang pembahasan ini cocok banget nih Pak di Excel kan saat ini kayak gitu tuh Pak pengerjaannya. Jadi mengerjakan back end dan front end kayak gitu. Tapi yang sering terjadi yaitu Pak dua kayak di atas tuh. Akhirnya nothing works gitu. Ya, yang dimana pekerjaannya satu mengerjakan apa, satu lagi mengerjakan apa gitu. Nah itu juga Pak kadang tidak terlepas dari peran kita sebagai analisnya di situ. Jadi peran kita kadang nggak mantengin di situ Pak, atau tidak dedicated di situ, sehingga mungkin bisa ada terjadi selisih. Misalnya harusnya nih hari ini tuh selesai nih antara front end dan back end, karena kita nggak full kontrol di sana, akhirnya kelewat gitu Pak posisinya kayak gitu. Maksudnya posisi yang realnya gitu Pak. Jadi kadang pas nanti dicek, oh ini jadi ada balik lagi gitu Pak, posisinya sama kayak gitu Pak. Ya, ada mau ngasih tanggapan lagi nggak? Aku rasa ini
kita coba kasih waktu beberapa saat untuk di poin ini ya. Ini banyak aplikabel banget sih di setiap project gitu. Ya Pak, betul. Masing-masing memberikan tanggapan karena aku ingin memastikan teman-teman analis nanti ketika bikin tas juga seperti itu urutannya. Dan memang di beberapa project pakai ini ya, apa namanya, ngambil sendiri ya programmernya ya. Itu juga nanti aku mau review hal itu lagi deh terkait SOP itu. Boleh sih programmer ngambil sendiri, tapi kita juga harus ngawasin gitu loh. Kalau dia ngambil sendirinya asal-asalan, pasti ujung-ujungnya berantakan deh. Front-end-nya udah jadi semua, back-end-nya tiba-tiba belum ada semua, atau tadi nggak nyambung itu kan ketika integrasi ampun-ampun itu. Delay-nya jauh lebih lama gitu. Memang kelihatan banyak langsung cepet terus. Kenapa kok bisa cepet? Karena nggak dites. Tesnya hanya lokal. Coba kalau misalnya dia front-end, terus back-end-nya bareng langsung dites, pasti lebih lama. Ada effort ngetes integrasinya. Langsung fixing di situ. Tapi kalau dia front-end doang, dummy semua, cepet memang. Gitu loh. Jadi jangan tertipu ya, itu kayak kamuflase, jadi seolah banyak banget cepet front-end selesai, back-end selesai. Nah ketika integrasi ngulang lagi dari awal semua, berantakan, pasti lebih repot. Berdasarkan ini ya, itu bukan hanya masalah tadi ya, bukan hanya masalah user bisa melihat fiturnya, tapi juga ini strategi kita supaya nggak bolak-balik gitu loh, kayak gitu sih. Nah ada nggak di project teman-teman yang masih kayak gitu kondisinya? Karena ini setiap hari, setiap cycle sprint tuh kondisinya bisa berubah sih, harus dipantau sih. Aku nggak bisa mantau harian pastinya. Coba share dong, ada nggak masih kayak gitu kondisinya? Tadi di Excel Atep sampaikan ya, masih sering kejadian seperti itu ya. Sama ini juga Pak, mungkin ada case juga di PEN. Setauku dulu itu programmer yang ambil sendiri ya Pak ya, yang ambil sendiri. Cuman itu kesininya itu kadang si programmer jadi nggak aware Pak. Jadi lah kenapa ini maksudnya ketika analis udah bikin itu masih antang-antang aja segitu taksnya gitu. Nah, itu jadinya kurang aware ke programmer, akhirnya sekarang ya udah langsung assign aja gitu. Kadang tuh jadi gitu juga Pak. Ya, cara mainnya gini ya, cara mainnya adalah secara umum kita membolehkan programmer ngambil sendiri. Kita memfasilitasinya dengan membuat urutan tas-tasnya kan jadi geser-geser tuh ya. Kita bisa buat urutan itu untuk prioritas mereka. Oke, pada tahap itu, maka program itu bagiannya programmer berarti kan untuk milih sendiri. Nah, tapi di sisi analis, di sisi tim project management itu punya responsibility untuk tetap ini dikerjain gitu, sesuai urutan. Maka kita pun berkepentingan ketika programmer kok kelihatan nggak ngambil, kita diingetin kok tidak ngambil-ngambil, entah karena lupa atau apa, ya kita yang assign akhirnya. Kayak gitu. Jadi kita nggak bisa membiarkan kondisi seperti itu ya. Karena kita punya tanggung jawab masing-masing nih. Kita punya tanggung jawab proyeknya, delivery-nya bagus gitu kan. Selesai, tas yang kita bikin tuh selesai tepat waktu dan berkualitas. Kita nggak bisa berdalih gitu ya, beralasan, programmernya nggak mau ngerjain, dia nggak mau ngambil, padahal udah bilang ngambil sendiri tapi kok nggak ngambil gitu. Ya nggak bisa gitu. Itu programmer bagian programmer gitu. Kita ingetin, tetap kita akan ditagih kenapa kok ini nggak dikerjain juga gitu loh. Kita punya istilahnya punya kewenangan dan punya kemampuan juga untuk meng-assign gitu kan pada akhirnya. Kita punya kesempatan untuk mengingatkan dan seterusnya. Yang poinnya di situ sih. Ada lagi nggak? Kalau ada yang bingung juga cara mengimplementasikannya atau bingung apa sih yang tadi aku omongin tuh apa sih nggak ngerti, tolong disampaikan juga ya, karena boleh jadi aku entah terlalu cepat atau terlalu lambat atau bahasanya beda gitu ya, vocabnya beda ya nggak apa-apa sih, sampaikan aja gitu. Daripada nanti ini udah selesai tapi nggak ngerti cara implementasinya, repot malah. Mungkin Pak salah satunya ya ditunjuk sih Pak kalau nggak ada yang feedback. Ya nanti deh kalau tunjuk dari tadi udah nunjuk terus soalnya. Ayo aku minta teman-teman lebih aktif lah. Nih tim PM masa nggak berani ngomong tuh juga. Itu paradoks ya. Jadi ini juga paradoks juga nih. Kita tim PM
project manager, analis, tester. Itu kitalah yang seharusnya berhubungan dengan user, kita yang harusnya vokal, ngomong gitu ya, ada permasalahan kita yang menyampaikan. Tapi kalau di event internal aja kita nggak berani ngomong, ya nanti ke user mau kayak gimana nih gitu. Padahal butuh vokal loh, kita tuh mewakili tim loh, kita melindungi tim itu gitu kan. Kalau kitanya aja nggak mau ngomong, nggak berani ngomong, ya susah gitu. Jadi tolong dilatih juga gitu ya terkait keberanian, kemauan juga itu untuk menyampaikan gitu, pendapatnya. Oke, ya sambil aku lanjutin deh supaya kita berprogres juga. Aku lanjutin pelan-pelan, nanti tolong tetap ya kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ditanggepin, langsung diinterupsi aja. Karena aku nyimak di PDF nih. Oke, selanjutnya ya ini dia mencontohkan sih ada case study terkait klien project-nya gitu kan. Mungkin nggak usah terlalu panjang lah, karena tadi kita sudah bahas beberapa kasus di Javan kan. Ya, pokoknya untuk case study-nya nanti kalau teman-teman bisa memunculkan kondisi di project, kita bisa langsung bahas itu ya. Kita langsung lihat kondisi project-nya seperti apa sih, harapannya kan kayak gitu. Nah, selanjutnya ini programmers don't need to wait. Jadi konsepnya kan gini, konsepnya itu kalau ini adalah di awal ketika proses shaping gitu ya. Kalau di kita proses analisisnya itu kan programmer sebenarnya sudah tahu nih bakal ada apa aja sih fitur-fiturnya dan seterusnya. Nah, di sini poinnya itu ya programmer itu sudah bisa mulai untuk nyiapin gitu loh, nyiapin beberapa fundamentalnya, beberapa hal tanpa harus menunggu analisisnya tuh detail. Sebenarnya di situ. Ini poin lebih ke untuk programmer sebenarnya sih. Mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya aja, kita langsung ke bagian ini, affordance before pixel perfect screens. Jadi kalau di sini best practice yang diajarkan itu adalah ya kita nggak menunggu untuk adanya suatu desain yang pixel perfect gitu untuk memulai suatu fitur gitu ya. Jadi ya cukup kayak gini dulu lah, cukup misalnya sekarang kan kita pakai balsamic, yaitu sudah cukup kayak gitu untuk user mulai. Jadi jangan terlalu high fidelity gitu, jangan terlalu pixel perfect banget gitu. Karena pada dasarnya di sini kan kita ingin menjawab pertanyaan apakah fiturnya ini tuh make sense nggak sih gitu kan, ini bener nggak sih kan, itu tuh dulu. Jadi kalau itu sudah bisa terjawab, baru nanti next step-nya masalah UI-nya gitu. Nah di sini apa namanya praktis yang disarankan seperti itu prakteknya. Ya ini contoh ya, contohnya. Ini nah, jadi untuk awal itu kita nggak poinnya tadi itu sih, poinnya kita udah bikin balsamic, ya itu langsung dibikin itu. Ini biasanya ada kendala ketika kliennya nih. Nah ini problemnya tuh biasanya ketika kliennya minta langsung bikin desain atau langsung bikin yang pixel perfect tadi itu, yang high fidelity. Nah itu tantangannya di situ biasanya. Ini kalau di tim internal biasanya sudah nggak begitu bermasalah kalau yang aku lihat, karena memang ya programmer cukup sih dengan kita kasih balsamic, kita kasih gambar-gambaran kayak gini, dia udah bisa langsung jalan. Tapi yang harus hati-hati memang ketika klien request untuk ngasih itu ya, apa namanya, desain yang pixel perfect tadi itu. Nah, itu kita harus bisa menyampaikan bahwa yang penting adalah fungsionalnya dulu itu, bahwa kita ingin segera memastikan, menghilangkan asumsi tadi kalau yang sebelumnya ya, bahwa itu sudah benar, flow-nya sudah benar, elemen-elemennya sudah benar. Nah, tugasnya PM, tugasnya dibantu analis untuk mengkomunikasikan hal itu. Gitu. Jangan sampai terjebak nih. Jangan sampai terjebak belum apa-apa sudah bikin desain yang fancy banget gitu. Tapi nggak jalan-jalan, fungsionalitasnya nggak jalan-jalan. Dan dari sisi analisisnya pun juga nggak gerak-gerak karena kelamaan bikin desain yang terlalu bagus di awal. Kayak gitu.
Padahal kalau misalnya kita menggunakan CSS yang baik ya, desain itu nanti sekali ubah di satu tempat itu bisa bersifat global. Themes itu kan bisa bersifat global juga, kayak gitu sih. Jadi poin-poinnya kayak gitu sih, teman-teman bisa baca lebih detailnya ya. Misalnya Kak link ya udah sesimpel gini aja dulu, nggak perlu terlalu aneh-aneh gitu. Pengennya supaya langsung cepet, langsung bisa direview, usernya bisa, oh ya bener nih poin-poinnya kayak gini gitu. Sehingga nanti tinggal dirapi-rapiin lagi gitu. Jadi kalau dari Basecamp seperti itu. Pak, kadang di user ada yang dia detail banget tuh Pak, yang misal ya di PPP, kalau sekarang ngalaminnya di pen gitu Pak. Nah itu tuh biar untuk mengalihkannya seperti apa ya Pak ya? Ketika kita ngasih, ayo Pak kita jalanin yang sesuai fungsinya dulu Pak, seperti ini, tapi tetap aja membawanya ke yang lebih detail. Pada dasarnya sebenarnya sama, cuman kalau tadi kasih ambil contoh di pen atau di VPP ya, basically sama tetap harus semua itu dari awal kita harus bikin cepet wireframe-nya gitu kan. Kemudian dari situ segera divalidasi ke user. Poin itu aku tetap mempertahankan poin itu. Cuman kalau melihat kondisi project, itu kesalahannya adalah kita kelamaan nih bikin wireframe-nya tadi, sedangkan mereka sudah butuh ini segera jadi, kayak gitu. Jadi poinnya di sana sih, poinnya bukan berarti kita harus memaksakan user terlalu lama bertahan di wireframe. Kesalahannya tuh justru di situ, kesalahannya kita terlalu lama di wireframe-nya kemarin itu. Misalnya kayak di pen lah, kalau tadi ambil contoh di pen. Pen itu fiturnya tuh nggak banyak, bandingin dengan project lain lah. Bandingin dengan Excel-mu itu nggak ada apa-apanya gitu loh. Pen itu hanya ada beberapa dashboard, hanya ada beberapa menu yang isinya chart-chart gitu doang. CRUD-nya juga bisa dihitung sama jari, nggak habis kayak gitu kan. Nah itu problemnya adalah di pen, terus di VPP sebelumnya misalnya itu terlalu lama wireframe-nya. Di awal tuh nggak segera dibikin wireframe sehingga ya user sudah kehilangan waktu untuk nge-review wireframe, kan poinnya di sana. Memang ada beberapa karakteristik project gitu ya. Ketika memang user agile seperti itu, dia butuh progres yang cepat, ya kita harus bisa menyesuaikan gitu. Kayak gitu sih. Nah maksudnya wireframe semua gini juga belum tuh harus semua modul wireframe semua dulu selesai baru coding, ya nggak kayak gitu banget gitu. Tapi paling enggak, misalnya kita ngomongin dashboard, kita ngomongin satu CRUD tertentu itu ya, itu wireframe-nya cepet, pastiin cepet, langsung di coding gitu. Jadi hasilnya akan sama. Kayak gitu sih poinnya sih. Bisa ditangkap nggak? Sama kayak VPP sih. Kalau VPP mungkin bisa ngomong modulnya lebih banyak mas, VPP nggak bisa kayak pen. Oke, tapi tetap aja kan kita nggak sekaligus bikinnya gitu ya. Satu modul dulu, nah kayak gitu sih ceritanya sih. Tetap untuk awal, wireframe-nya bener dulu nggak Bu? Itu untuk, sebenarnya wireframe itu kan sebenarnya alat bantu kita untuk memastikan requirement-nya bener. Itu kan sama kayak ketika kita requirement gathering dengan user, terus kita bikin MOM. MOM itu kan biasanya kita juga sampaikan ada field apa di sana, rumusnya kayak gimana, siapa yang mengakses, flow-nya kayak gimana, kan kayak gitu tuh. Nah, instead of hanya kayak gitu, dalam 1-2 hari itu sudah langsung ada wireframe-nya, jadi kebayang gitu. User itu kebayang, oh kayak gini, ya oke, langsung berarti besok kerjain. Jadi ini harus dikerjain cepat memang wireframe ini gitu. Bukan kalau misalnya speed ngerjain wireframe-nya itu masih lama, ya memang itu yang jadi masalah gitu. Misalnya kayak di SPPT nih, bikin wireframe kan agak lama karena usernya nggak pasti bolak-balik. Nah, di situ poinnya gitu, di situ. Ketika user masih bolak-balik bingung dengan requirement-nya, kita membantu dengan bikin wireframe sehingga dia kebayang gitu. Nggak ada ketika di SPPT misalnya aku dulu ikut meeting macam-macam terus langsung disuruh coding, kan nggak kayak gitu. Pasti bikin wireframe-nya. Coba Sita bisa cerita nggak? Coba Sit. Iya Pak. Kalau SPPT sih untuk coding langsung ketika meeting nggak pernah. Pasti harus jelas dulu langsung, terus baru diminta kerjain gitu, bertahap. Tapi ya memang untuk pemberian requirement-nya nggak sekaligus di awal, jadi dari awal sampai akhir masih ada gitu di situ. Ya,
Ya poinnya di situ ya. Poinnya jadi adalah wireframe atau yang masih low fidelity itu adalah tools alat bantu kita memudahkan kita untuk mengkomunikasikan ketika proses requirement itu gitu loh. Untuk menghilangkan asumsi. Nah, ini balik lagi ke asumsi ya. Ketika kita ngobrol nih, kita nanya, Pak, Bu, ini butuhnya apa sih? Oh, kayak gini-gini, fieldnya kayak gini, nanti kan kemana, ke sini. Ngobrol kan, cerita, user story, macam-macam gitu, kita tulis di MOM. Itu, kalau kita nggak ada gambarannya sama sekali, kira-kira nanti persepsinya sama nggak? Kan gitu. Kemungkinan besar akan berbeda gitu ya. Harus ada sesuatu visual. Entah itu cuman gambar pakai kertas langsung, pakai pensil gitu, atau ya bisa lebih baik pakai wireframe tadi itu, pakai balsamik misalnya. Pakai balsamik kan cepet ya harusnya ya. Makanya di sini yang diharapkan ya, tadi kita nggak perlu yang aneh-aneh gitu, sketnya itu ya, cukup kayak gini-gini aja, sesimpel gini, kayak coret-coretan gini. Ini kan kalau bikin balsamik kayak ini cepet, atau bikin HTML kecil, coret-coretan pakai pensil. Harapannya kayak gitu sih, sebelum masuk ke codingan yang sebenarnya. Kayak gitu. Jadi kalau tadi misalnya nanti ada kondisi klien pinginnya langsung tampilan yang bagus itu. Nah, hipotesisku adalah tim internal kita pun bikin wireframe-nya mungkin terlalu lama. Karena sebelum klien minta desain yang bagus, harusnya kita sudah setelah meeting itu nggak lama dari itu kita bisa langsung datang, kita bawa wireframe-nya, kita bisa langsung validasi. Bu, kemarin yang kita bahas itu kayak gini, gitu. Bener nggak? Kalau bener, oke saya kerjain, nanti ada desain yang bagusnya. Boleh kalau kayak gitu. Desain yang bagus, boleh kita kasih, tapi sepakatin dulu, kayak gini nih emang gitu. Jangan sampai desain yang bagus dibikin, tapi field-nya aja masih berubah-ubah, layoutnya aja masih tata letaknya, aku nggak yakin, kayak gini chartnya nanti ada berapa, masih beda gitu. Jangan kayak gitu. Gitu. Jadi cara komunikasinya seperti itu. Kita sampaikan, oke, ini sepakati dulu, langsung setelah ini kita kerjakan yang high fidelity gitu. Yang low fidelity-nya pun kita sampaikan cepat gitu. Jadi poinnya di kecepatan itu. Ketika lambat, maka klien akan komplain, dia masih mana nih, aku butuhnya cepat, aku butuhnya yang bagus, pasti akan bilang seperti itu. Ya itu wajar, pasti klien minta kayak gitu gitu. Gitu ya. Oke, nanti kalau ada tambahan bisa disampaikan lagi. Tadi sampai atas. Ya lanjut, program just enough for next step. Ya ini strategi juga sih. Jadi ini sebenarnya nyambung yang sebelumnya terkait kita mulai dari hal yang sederhana dulu gitu. Flow-nya jalan dulu, baru nanti hal-hal yang sifatnya lebih detail itu belakangan untuk melengkapinya. Kayak gitu. Tapi ini nanti juga perlu dibaca lebih detailnya seperti apa. Tergantung kondisi di masing-masing project kalau yang ini. Jadi belum tentu bisa applicable sih. Karena boleh jadi di beberapa fitur atau modul itu ketika kompleksitasnya tinggi ya memang harus diselesaikan dulu. Yang penting kan nggak ada rabbit hole. Jadi ini nyambung ya. Ini kan bab 10. Kita ngomongin rabbit hole dari atas. Artinya apa? Ketika di sini dibahas bahwa program itu start from simple gitu, start from small, kecil kayak gitu, yang penting bisa jalan dulu, flow-nya ke gambar. Itu kondisi itu kita ambil setelah nggak ada rabbit hole. Setelah di atas selesai semua tuh, rabbit hole-nya selesai, elemen-elemennya sudah ketahuan semua kayak gitu. Jadi ketika sudah nggak ada rabbit hole, enak, kita bisa cepat di sini kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata ada hal yang kompleks, maka ini juga harus hati-hati sih. Itu poinnya. Terus nah ini poin yang penting juga ya, ini kayak poin pertama, ini perlu agak panjang karena di sini di tim analis sangat berperan gitu untuk memprioritaskan tas mana yang seharusnya dikerjakan lebih awal dan urutannya akan seperti apa. Jadi di sini guidance-nya adalah kita start in the middle. Start in the middle itu ya langsung poin-poinnya ya. Jadi intinya ada tiga hal di sini ya. Core, small, sama novel. Ya core. Jadi kita mulai dari yang utama dulu. Itu apa gitu proyeknya. Ini kemarin dipakai banget ketika Sugi di awal-awal ngelit di PEN ya. Waktu aku masih
off juga waktu itu, teman-teman sudah jalan dan sampai di awal itu kita fokus di core-nya dulu gitu. Supaya user langsung tahu bahwa nanti aplikasinya ngapain sih. Apa sih yang mau disampaikan di sini gitu. Jadi kita nggak bikin login duluan deh, login waktu itu gampang, nanti pasti ya setengah jam jadi gitu loh gampangnya. Kita nggak fokus dulu hanya untuk bikin manajemen user, manajemen role gitu. Kalau udah pakai Laravel itu sekejap jadi gitu. Jadi nggak itu dulu gitu. Master data itu harus hati-hati. Memang master data perlu, tapi itu nggak harus diduluin. Karena kalau kita hanya fokus di master data itu kita kehilangan momen gitu. Karena masa-masa awal proyek itu biasanya yang paling semangat-semangatnya. Baik dari user, stakeholder maupun di tim internal kita gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan momen di mana suasana stakeholder project itu masih tinggi motivasinya untuk ngebahas hal yang remeh-temeh. Kita ngomongin manajemen user gimana ya, login apa ya itu. Itu mah remeh-temeh lah gitu. Kalau ada perubahan kayak gitu, mau secanggih apa sih manajemen user, login, manajemen parameter yang lain gitu kan. Itu nggak perlu, tapi kita fokus di core-nya dulu. Jadi itu harus core gitu. Ketika itu intinya aplikasi itu layak dikerjain. Dashboard-nya memang nanti dashboard inilah yang utama gitu, tujuannya ke sini. Maka itu harus fokus di situ sehingga kegambar ketika core-nya dashboard ini sudah disepakati, jadi nah nanti tinggal ditarik mundur satu demi satu, ini dari mana itu gampang lah, hanya sifatnya CRUD aja kan gitu, hanya untuk nampilin. Nah itu konsepnya kayak gitu sih. Kemudian it should be small. Jadi kalau misalnya ada beberapa yang core, nah ini urutan ya. Jadi ini urutan first, second, third. Artinya kita cari dulu yang core semua. Kalau hanya ada satu ya itu langsung kita kerjain. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang sifatnya core, fitur-fitur utamanya, maka kita harus pilih kan ini di antara yang core ini mana yang mau diduluin kan, pasti kan kayak gitu. It's about priority gitu ya. Kita masalah prioritasnya yang mana gitu. Nah, ketika ada beberapa fitur atau poin yang itu masuknya core semua, kita justru pilih yang small duluan. Yang kedua, kenapa kita pilih yang small? Karena itu yang cepat gitu, sehingga segera bisa langsung ke user. Oh ini yang core-nya kayak gini bener gitu. Jadi poinnya tetap ke arah sana lagi sih. Poinnya tetap bagaimana kita tidak buang-buang waktu. Kita nggak buang-buang waktu dengan fitur yang remeh-temeh. Kita nggak buang-buang waktu dengan fitur yang terlalu besar duluan, karena nanti semangatnya udah down duluan. Kalau belum apa udah langsung kerjain yang paling susah gitu. Itu core sih, tapi itu susah banget, butuh riset. Kalau itu dikerjain di awal dan takes time banget gitu, nanti timnya akan down juga sih, akan nggak termotivasi. Itu ternyata susah proyeknya, males nih gitu. Nah itu juga kita hindari, makanya kita fokus di core. Terus setelah di antara beberapa core itu kita pilih yang small dulu, yang kecil-kecil dulu, dikerjain dulu gitu, yang bisa beres cepat sehingga bisa jadi quick win gitu. Jadi nggak perlu kita ngejar achievement yang gede dulu di awal, tapi kita quick win, cepat dulu, cepat kecil-kecil gitu, small step dulu. Tapi itu tetap core. Sama kalau hanya ngomongin small duluan, nanti fitur login yang dikerjain duluan itu, karena login small banget gitu. Tapi enggak, itu dikunci dulu di core dulu, diurutin dari core dulu, dari core-nya. Kalau ada beberapa pilih yang small. Kalau tingkat small-nya itu sama-sama gampang, sama-sama cepat dikerjain, ya kita nyari yang novel gitu sih. Yang dia itu apa ya? Ya dia relatif lebih susah lah dibanding yang lain, dibanding small yang lain dia relatif lebih susah gitu. Yang kayak gitu sih. Jadi ketika misalnya yang novel ini udah beres duluan, maka small yang lain yang tidak sesusah dia itu pasti akan lebih cepat lagi, kayak gitu. Tujuannya sih di sini kalau di shape up-nya dibilang untuk menghilangkan uncertainty, ketidakpastian lagi. Jadi kenapa yang novel itu juga kita pilih di antara yang kecil-kecil, ya supaya ketidakpastian itu bisa semakin turun gitu. Karena kalau yang susah-susah itu udah dikerjain duluan kan
Lebih enak ya. Susah ini susah dalam artian dia tetap kecil gitu ya, tapi di antara yang kecil itu dia yang paling susah gitu. Dia itu dikerjain duluan gitu. Tapi kalau dia terlalu gede banget, susah banget tuh ya jangan duluan banget gitu. Karena nanti dia kena di small-nya ini sih. Kayak gitu. Oh ya, poin small ini juga aku ingin mengingatkan ke teman-teman juga, ingetin juga bahwa ini berkorelasi dengan gimana cara kita nge-breakdown suatu task ya. Jadi tolong di-break ketika bikin analisis itu, task yang di-assign ke programmer itu pastikan sudah sedemikian kecil sehingga itu mudah dikerjakan gitu. Skopnya itu terbatas, jelas objektifnya apa. Jangan bikin suatu task yang terlalu gede gitu, yang butuh waktu berhari-hari untuk ngerjainnya gitu. Idealnya suatu task tuh bobotnya bisa diselesaikan programmer dalam 1 hari. Kalau aku rule of thumb-nya kayak gitu sih, small, sehingga programmer bisa ngerjain itu 1 hari. Manfaatnya apa? Ketika dia terlambat, maka kita bisa nagihnya enak. Nah, karena ini sudah didesain sedemikian rupa, kecil tasnya ini, harusnya selesai dalam sehari. Kalau kamu sampai telat, berarti ada masalah di sana. Tapi kalau kita ngasih tasnya itu masih gelondongan gede gitu, nanti user akan banyak alasan gitu loh. Masih akan banyak alasan, banyak banyak alibi. Oh ini kan susah gitu, jadi dia makin lama. Poinnya di sana sih. Oke, ya bab 10 itu aja sih sebenarnya sih. Jadi poin-poinnya get one piece done ya. Sebenarnya di judulnya ini kan terkait satu bagian selesai duluan lah, kayak gitu. Cuma nanti terakhir diberikan beberapa guidance terkait pemilihan task atau prioritas dari suatu task itu seperti apa yang harusnya dikasih ke programmer. Oke, sampai situ silakan. Ada yang mau menanggapi dong? Pak, tadi mau menanggapi. Ya. Takutnya salah tadi agak ke distract dikit. Jadi ketika yang tadi Pak terakhir Pak, yang core mana dulu, yang core dulu, yang kecil atau yang novel ya Pak ya. Nah, dari situ tuh kita emang breakdown dulu mana nih posisinya yang harus kita dulukan. Yang pertama itu untuk menghindari yang ketidakpastian itu milihnya dari yang core dulu, dari yang intinya dulu itu, dari aplikasi. Tapi ketika si aplikasi itu memang udah clear gitu, bisa dikerjakan, pilih lagi ke bagian yang terkecilnya. Dan jika memang sama-sama antara si core dan yang small itu sama-sama gampang misalnya, pindah lagi ke bagian novelnya. Gitu bukan ya Pak persepsinya? Iya, bisa seperti itu sih. Sorry, tadi mungkin aku juga salah menjelaskan sedikit ya, salah menggunakan kata-kata. Small di sini harusnya nggak langsung berkorelasi terhadap kesulitan sih, tapi berkorelasi pada waktu pengerjaannya. Maksudnya small kan kecil ya, kecil, ya dia bisa dikerjakan dengan cepat. Ya meskipun biasanya yang kecil dan cepat itu ya secara kompleksitas dia lebih rendah. Makanya tadi aku langsung lompat ke situ. Tapi seharusnya kalau yang masalah kompleksitas itu nanti masuknya ke yang novel itu sih. Di sini kan dia disampaikan ini ya, jika ada 2 bagian dari proyek yang sama-sama core dan small, maka prefer kita lebih memilih sesuatu yang belum pernah dikerjain sebelumnya. Nah kalau belum pernah dikerjain sebelumnya kan berarti susah kan? Kayak gitu. Tapi kalau di small ini, di bagian small ini yang kita bahas di sini adalah terkait waktunya to finish something meaningful, untuk menyelesaikan sesuatu yang tetap harus meaningful ya. Meaningful ini kan nyambungnya ke core tadi itu, yang penting, yang berarti in a few days, di dalam waktu yang cepat gitu ya, hanya beberapa hari aja gitu. Poinnya adalah build momentum, nah, tadi ya, dan membangun momentum itu, karena kalau terlalu lama ya momentumnya kelewat. Gitu kan. Tadi aku sempat sampaikan motivasi usernya udah terlanjur malas duluan. Wah ini nggak ada progres nih, gimana sih gitu kan. Beda misalnya dari awal kita cepet nih kasih dulu. Nah sambil dia nge-review, otomatis dia ada kerjaan gitu kan. Dia ada kerjaan nge-review, kita lanjutin. Udah mulai agak panjang-panjang nih habis itu. Tapi kalau misalnya dari awal tuh kita nggak ngasih kerjaan ke user dalam tanda kutip gitu ya.
Nah itu mereka yang akan nyari kerjaan, nyari kerjanya dengan menegur kita kan biasanya gitu. Nah kita kasih kerjaan ke user lah dengan ini loh kita sudah ada yang bisa di-deliver, yang bisa dites, ini loh kita sudah ada yang bisa dikasih feedback dan seterusnya. Itu good momentum kayak gitu. Jadi kita jaga supaya user juga tetap termotivasi. Dengan user termotivasi itu enak, mereka akan semangat, akan support project kita gitu ya. Nggak banyak menggangguin, tapi lebih banyak supportnya. Gitu sih poinnya sih. Itu bagus Pak, poin tersebut tuh sebenarnya bisa ini sih mungkin dari teman-teman yang lain cerita dong. Itu bagus tuh pernyataan itu. Jadi ketika kita lebih cepat deliver ke klien pun ada kerjaan tuh buat ngetes dari aplikasi kita. Nah dari teman-teman gimana tanggapannya? Kalau menurut saya bagus ya idenya itu. Jadi memang ketika kita lagi nyusun lagi konsep yang lain, si user juga nggak nganggur gitu. Mereka ada apa namanya? Ada yang harus mereka kerjakan. Ada yang mau nanggapin? Dari Mbak Muti? Ada, Mbak? Iya, Pak. Oh ya. Pak Indra mohon izin leave dulu, ada telepon. Ya. Ya, Muti yang baru open ya. Gimana Mut, kamu ada tanggapan nggak atau apa ya? Kasih tanggapan lah dari sini. Sekali lagi apa namanya memberikan tanggapan, memberikan feedback terkait sesuatu itu menunjukkan bahwa kita paham nggak sih gitu. Yang pertama. Kemudian juga menunjukkan eksistensi kita ya. Memang kita merhatiin dari tadi. Kalau misalnya teman-teman diem kan, ya ini pelajaran basic lah. Biasanya Pak Guru, Bu Guru kan pasti ngomong gitu kan. Ini kalau nggak ada yang nanya ya antara ngerti semua atau nggak ngerti semua atau nggak merhatiin, memang kan kayak gitu. Jadi tolong disampaikan aja meskipun ya hanya sekedar mengulang apa yang saya sampaikan atau untuk konfirmasi pemahamannya benar apa enggak gitu loh. Silakan, Bu. Tanya, Pak. Ya. Kalau itu tadi yang novel itu, kalau dari yang saya tangkap berarti misal ada dua antara core sama small itu sama-sama mau dikerjain, itu lebih baik milih yang belum pernah dilakukan, belum pernah dikerjain, atau yang susah dulu. Iya. Berarti mengerjakan yang susah dulu. Asalkan dua-duanya itu sama-sama core sama small, itu mending kerja yang susah dulu. Karena tadi tujuannya kan, kalau di buku ini kan untuk mengeliminate uncertainty gitu. Mengurangi ketidakpastiannya itu kan. Karena kalau misalnya itu sudah kecil, sudah sesuatu yang kita breakdown kecil, tapi kok dianggap susah, dan ketika kita tahu itu susah, maka berarti kan ada ketidakpastian nih, yang susah ini bisa selesai berapa lama ya, ini benar bisa nggak ya. Nah itu sih maksudnya sih. Jadi kalau misalnya yang susah ini kita bisa beresin duluan, ya tentu kita akan naik ya confidence levelnya bahwa nanti yang gampang-gampang akan lebih cepat gitu. Tapi itu catatannya tadi memang itu sama-sama core dan small dulu. Tapi seringnya kan kalau misalnya kita dapat sesuatu yang susah itu kita nggak breakdown jadi small dulu gitu loh. Itu masih hal yang gede. Nah yang repot kan di situ. Kita lompat nih dari yang core, kita nggak ngelewatin small dulu langsung nyari yang novel. Nah itu yang susahnya di situ. Di project. Jadi kita langsung lihat ini intinya apa ya di project ini ya, terus susahnya apa yang dikerjain gitu. Padahal kalau di buku ini sarannya setelah core itu small dulu, cari yang kecil dulu gitu, bisa selesai dengan cepat. Kayak gitu sih. Tapi dulu pernah yang di sharing Pak Wisnu itu kalau mengerjakan yang mudah dahulu baru yang sulit gimana? Ya mudah. Ya itu bisa pendekatan yang lain ya. Dalam hal ini mudah itu kan bisa banyak hal sih. Tapi kalau di buku ini disampaikannya small, kalau sama-sama small itu dipilih yang novel dulu sih. Kayak gitu. Pernyataan mudah dulu itu karena sebelumnya yang kita lihat kondisinya itu adalah nggak di breakdown jadi small gitu. Jadi kita mengabaikan poin yang kedua ini.
Poinnya sih itu sih. Seperti yang tadi aku sampaikan di awal juga, bahwa small aku kaitkan dengan yang gampang. Tadi aku sempat bilang gitu ya sebelum Atep nanya. Tadi kan aku sampaikan small itu adalah yang gampang gitu. Karena biasanya korelasinya ketika gampang itu dia bisa dikerjakan lebih cepat. Kayak gitu sih. Nah, jadi emang ini di poin small-nya ini dulu sih yang berbahaya di poin small-nya ini. Karena sebelumnya kalau yang di kebanyakan proyek itu dia nggak nge-breakdown task sedemikian sehingga yang small ini nggak ketahuan itu bobotnya terlalu sama semua, jadi nggak benar-benar ketahuan mana yang bisa cepat gitu loh, task maupun kelompok task tadi ya, gitu sih poinnya sih. Jadi yang easy yang sebenarnya mungkin sebelumnya Pak Wisnu sampaikan ya, kalau di konteks shape up ini katanya karena small ini kayak gitu. Tapi kalau udah sama-sama small, misalnya, ini aku kasih contoh aja ya, misalnya ada 2 chart, kita sama-sama bikin dashboard, terus kita breakdown dashboardnya ada beberapa chart gitu ya, chartnya sama, bukan chartnya sama, ada beberapa chart 1 dan chart 2 itu kan sama-sama small ya, sama-sama chart aja, datanya nggak kurang lebih sama, tapi yang satu misalnya butuh apa istilahnya ya, labelnya agak ada stylingnya dikit gitu. Nah itu kalau di konsep ini itu dipilih yang itu duluan, karena untuk menghindari uncertainty tadi. Konsepnya kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya bandingin antara bikin chart dengan bikin apa, misalnya data miningnya gitu. Nah itu data mining kan susah banget, tapi itu susah banget itu karena kita juga belum bisa breakdown gitu. Itu masih sesuatu yang gede gitu. Jadi seringkali asumsi kita susah itu besar gitu, kecil mudah kan gitu kan. Ya sering berkorelasi juga memang sih, makanya di sini dipilih yang small dulu gitu. Kalau yang data mining tadi bisa dipilih yang smallnya ya mungkin baru bisa dibandingkan sih, kayak gitu. Gitu sih. Tapi yang penting tadi apa namanya urutannya yang pertama core dulu. Jadi itu yang dipastikan dulu. Habis itu yang small. Nah, yang small ini ya tadi mungkin sedikit beririsan small itu jadi gampang sih memang sih kayak gitu. Karena kalau misalnya ada yang susah, bener-bener susah gitu ya. Yang bener-bener susah itu biasanya kita akan kesulitan juga untuk bikin dia menjadi small. Nge-breakdown juga susah. Jadi biasanya kalau yang tadi Muti tanyain itu pengalamanku ya, pengalaman di beberapa project di Javan itu dia akan berhenti di sini di bagian smallnya ini, artinya dia tetap lebih besar dibandingkan fungsi-fungsi core yang lain gitu loh. Dia tetap butuh waktu yang lebih lama kayak gitu sih. Ya semoga menjawab ya. Jadi ya poinnya itu dulu lah, core sama small dulu. Kalau masalah yang novel tadi, ya itu tambahan kan yang ketiga itu. Yakinkan dulu core and small-nya itu beres dulu. Beneran bisa dipilih dari situ dulu nggak? Gitu. Kalau sudah bisa dipilih dari situ sih harusnya tadi masalah kompleksitas itu akan selesai dengan sendirinya sih. Karena memang kalau di sini novel ini memang tekanannya ada di ini ya, you have never done before itu. Belum pernah dikerjain sih. Memang nggak langsung bilang bahwa itu yang susah duluan sih. Cuman di sini kan disampaikannya yang kita belum pernah ngerjain sebelumnya gitu. Jadi poinnya kalau kita belum pernah ngerjain sebelumnya itu masih tidak pasti apakah itu gampang atau susah. Nah, kayak gitu poinnya sih. Tadi mungkin kalau aku jelasin bahwa yang novel itu yang susah mungkin itu ya belum tentu juga ya, itu berarti ya itu salah, itu aku ralat deh, aku ralat. Jadi novel yang di sini sesuai definisi yang tadi ya, yang belum pernah kita kerjain sebelumnya, gitu sih. Karena bisa jadi meskipun belum pernah kerjain, tapi itu gampang, itu bisa jadi sih. Betul. Udah paham, Pak. Mantap ya, jadi ya korelasinya jadi lebih nyambung juga sih. Yang small bisa jadi memang apa istilahnya, seringkali
small itu terkait dengan kemudahan karena ya bisa dikerjakan dengan cepat kan ini kan in a few days. Maka small ini yaitu nyambung dengan pernyataan sebelumnya, dulu kan yang gampang gitu kan. Nah kalau novel ini yang penting memang maksudnya yang belum pernah dikerjain sebelumnya sih, meskipun itu gampang atau susah. Di sini emang nggak ngomongin kompleks sih, ngomonginnya belum pernah dikerjain. Gitu. Oke, makasih Muti ya. Jadi sedikit rawat ya yang tadi ya. Jadi di 3 poin ini sebenarnya nggak secara langsung ngomongin mana yang lebih kompleks. Nah, sorry, aku ada background ini ya, geraji di belakang ya. Core itu ngomongin ya fungsi utamanya gitu di project. Small itu ngomongin kerjaan yang bisa selesai dengan cepat. Terus novel ngomongin sesuatu yang belum pernah dikerjain sebelumnya, kayak gitu. Nah kalau tadi ditanyakan yang gampang atau yang susah, ya lihat aja. Kalau dia susah tapi dia itu bisa dikerjain cepat, ya dia bisa masuk small kan gitu. Atau dia gampang tapi kok dia butuh waktu lama karena yang ngerjain junior ya dia nggak masuk small juga, gitu sih. Jadi aku ralat pernyataanku tadi ini di sini nggak secara langsung ngomongin small atau susah atau gampangnya sih memang sebenarnya sih. Tapi poinnya small sama novelnya itu belum pernah dikerjain sebelumnya. Oke, ada lagi yang lain? Start in the middle. Tadi ya poinnya sih in the middle-nya ini ya, di core-nya itu sebenarnya sih. Oke. Ya kalau nggak ada mungkin bisa kita cukupkan dulu ya untuk closing-nya, udah jam segini juga. Jadi aku resum lagi sedikit terkait bab 10 ini. Poinnya adalah gimana kita bisa memilih dengan benar tas-tas yang harus dikerjakan di tim gitu. Jadi poin pertama terkait one slice, satu bagian selesai dulu sebelum pindah ke bagian yang lain. Jangan random gitu, jangan random. Nah, di sini yang perlu hati-hati tadi aku tekanin lagi, lihat programmer itu milihnya apa, itu juga tolong teman-teman perhatikan. Jangan meskipun dibebasin, kebebasan itu ada batasnya gitu. Kalau dia terlalu random banget, nanti mereka akan kesusahan sendiri ketika mengintegrasi. Front end jadi banyak, back end jadi banyak, tapi nggak ada yang nyambung. Itu nanti ketika integrasi, ketika testing, bisa berantakan. Makanya teman-teman analis, nanti dibantu sama PM-nya, mengarahkan programmer gitu. Mengarahkan tas-tas mana yang diambil duluan, supaya nyambung. Nah, poinnya di situ ya. Kemudian tadi terkait affordance ini, ya kita nggak perlu nunggu desainnya bagus duluan untuk bisa ngerjain, untuk bisa review ke klien kayak gitu. Karena untuk bikin desain itu juga takes time sendiri sih. Nah yang terakhir, yang penting yang poin terakhir tadi juga ya, start in the middle tadi. Jadi urutannya saya ulangi lagi, pertama dia harus core, inti dari suatu aplikasi itu di bagian mana yang mau dikerjakan duluan. Yang itu sangat penting. Kemudian small. Nah, small ini poinnya adalah bikin sesuatu yang meaningful tadi in a few days. Gitu. Jadi ukurannya adalah small itu ukuran waktu, cepat gitu. Biasanya memang ini berkorelasi dengan yang lebih mudah. Kayak gitu. Makanya untuk gampang ya bisa aja kita ambil yang gampang duluan gitu. Ya pernyataan itu nggak salah karena biasa yang gampang itu dikerjainnya bisa lebih cepat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir terkait novel. Jadi kalau sama-sama core, sama-sama cepat ngerjainnya, cepat itu biasanya gampang, maka kita kerjain yang sebelumnya belum pernah kita kerjain duluan.
Kayak gitu. Oke, sampai situ closing statementku sih. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, dikonfirmasi, atau ada pemahaman yang lain, silakan sampaikan ya, bisa di grup maupun ke aku langsung. Terus sekali lagi aku ngingetin terkait rabbit hole, tolong dibaca lagi poin-poinnya di shape up, kemudian ditelaah lagi PowerPoint teman-teman yang sudah bikin. Sudah di-share juga proyek-proyek lain, coba silakan dilihat, di analisis, di challenge itu benar nggak sih kayak gitu. Jadi itu lagi. Kemudian di bab-bab awal juga tolong dicek lagi. Nanti next mungkin aku akan sedikit revisit ke dari bab awal gitu ya, untuk mastiin teman-teman juga paham dan kita nggak keluar terlalu jauh kayak gitu sih. Itu. Terus. Ya, dari saya cukup seperti itu. Ini closingnya langsung saya ya. Tadi Mas Lukman ya buka ya. Oke, kalau nggak ada yang mau menanggapin lagi, tadi terakhir seperti itu. Untuk minggu depan, ada kemungkinan kita masih melanjutkan ini, sekaligus untuk mereview beberapa poin tadi, ada rabbit hole, terus poin yang di One Piece dan ini. Nanti di bawah yang show the progress itu juga, itu seru sih, itu perlu dibahas agak mendalam juga sih di situ. Show progress, map the scope itu juga sama. Ya itu, jadi untuk minggu depan tolong teman-teman selain baca lagi yang di atas, terus poin yang bab 10 ini, bab 11-12 tolong dibaca juga gitu ya. Kemungkinannya kita akan membahas 2 bab setelah ini sih gitu. Jadi itu harapannya itu nanti langsung selesai, baru mungkin setelah itu kita bisa beralih ke buku yang lain untuk bisa kita bahas. Ya demikian yang bisa saya sampaikan, semoga apa yang kita ikhtiarkan siang ini bisa maksimal gitu ya, sebagai tambahan knowledge, dan harapannya tadi dengan kita di awal mencoba untuk menerapkan knowledge yang kita ketahui, itu nantinya akan terakumulasi menjadi skill yang kita kuasai seperti itu, dan nantinya akan mempermudah baik pekerjaan maupun ya apa yang harus kita selesaikan di setiap hari sih. Demikian, terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.